Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3671, Suangming bersatu dengan Qian Qiu. Energi kekerasan setelahnya menyebar tiba-tiba, membentuk pusaran energi yang jelas berpusat pada Duguk Xiao. Ruang di dalam tampaknya terdistorsi dengan tajam, seolah-olah terkoyak oleh kekuatan ini. Sangat kuat. Saya khawatir itu sedikit lebih kuat daripada ketika Tianxi mencari reruntuhan Kunlun. Mata Xuanming menunjukkan keterkejutan. Sue Pengzan dan Tian Jiao lainnya dari Taixu Shenzong juga cukup terkejut. Ada tingkat kekuatan seperti itu di dunia sekuler. Saya khawatir bahkan jika aura ini memasuki reruntuhan Kunlun, itu sama sekali bukan tingkat rendah. Dunia dengan energi spiritual yang begitu tipis masih dapat mencapainya. Keadaan seperti itu sangat mungkin untuk menciptakan bakat yang luar biasa. Xuanming, apakah putramu tertarik untuk bergabung dengan Taixu Shenzong? Sue Pengzan menanyakan kalimat terakhir. Xuanming terkejut lagi. Meskipun Sue Pengzan bukan jenius teratas di sekte tersebut, tetapi diapresiasi olehnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat putranya sangat bagus. Kalau begitu Lao Sue Tianjiao akan memiliki beberapa kata bagus di depan para tetua di masa depan. Xuanming berkata dengan penuh terima kasih. Sue Pengzan melambaikan tangannya dan berkata, anak ini memiliki bakat yang bagus, ditambah wajahmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki sekte. Ayah, beberapa senior, kekuatan tuanku jauh lebih kuat dariku. Duguk Xiao dikatakan cukup bangga. Oh. Saya tidak menyangka bahwa dunia sekuler ini benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Sue Pengzan menjadi tertarik. Xuanming juga bijaksana. Tidak heran putranya rela mengikuti seorang wanita. Bukannya dia tersihir oleh kecantikan seperti yang dia bayangkan, tetapi pemimpin wanita ini memiliki materi nyata. Ayah, sekarang sekretaris kembali hari ini, divisi iblis penekan, yang awalnya putus asa, sekali lagi memiliki kohesi yang kuat. Dan jumlah reruntuhan Kunlun yang kuat di sisi Tianxi dominan. Dan itu terlalu banyak bagi kita untuk bertarung secara langsung. Mengapa tidak bergabung dengan tuanku untuk melawan musuh? Duguk Xiao berbicara dengan sangat baik, dan dengan sengaja. Sebutkan jumlah orang kuat di pihak Tianxi. Implikasinya adalah bahwa serangan frontal bukanlah kurangnya bidang kultivasi, tetapi kerugian karena kalah jumlah dan kalah jumlah. Dapat dikatakan bahwa itu telah memberi Sue Pengzan banyak wajah. Benar saja, Sue Pengzan tersenyum, tetapi kemudian dia juga menunjukkan pandangan yang bijaksana. Xuanming juga memiliki pandangan yang dalam, memikirkan apakah rencana ini layak dilakukan. Melihat ini, Duguk Xiao buru-buru menyerang saat setrika panas, dan melanjutkan. Eiliner Qian Qiu Jiao ada di seluruh divisi setan kota, dan setiap gerakan mereka terkendali. Selain itu, tuannya kuat, dan dia juga bisa menjadi tangan kanan dari beberapa senior dan ayah. Di pihak Ye Junlin, guru juga memiliki orang dalam yang sangat kritis, yang dapat memainkan peran tak terduga pada saat-saat kritis. Jika kedua belah pihak bergabung, mereka akan dapat membunuh Tianxi, bunuh Ye Junlin, dan sapu semua yang tak terkalahkan. Divisi dan base camp hanya masalah sekejap. Saya harus mengatakan bahwa Duguk Xiao memiliki strategi yang bagus. Xuanming bahkan memiliki keinginan yang kuat untuk bergabung dengan Gong Qian Qiu. Sue Pengzan dan yang lainnya tergerak terutama karena mereka juga sedikit tidak mengerti. Dan Tianxi membawa Xie Huanyu, tuan muda dari faksi Changqiong. Dikatakan bahwa kekuatannya hampir tidak dapat menandingi Tian Jiao ini. Selain itu, dia berpikir bahwa para tetua dari faksi Changqiong benar-benar tidak memiliki keuntungan dalam pertempuran. Dalam situasi ini, Liga memang menjadi pilihan terbaik. Terutama menurut deskripsi Duguk Xiao, agama Qian Qiu ada di mana-mana, dan pemimpin Gong Qian Qiu sangat kuat. Dia memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan pihaknya sendiri. Bagaimana dengan beberapa orang sombong? Xuanming tiba-tiba bertanya pada saat ini.
Tiga talenta hebat memusatkan perhatian mereka pada Sue Pengzan. Bagaimanapun juga, dia adalah yang terkuat di antara mereka. Sue Pengzan merenung sejenak, dengan sengaja menunjukkan keengganan. Perlahan berkata, tidak apa-apa untuk melihat Gong Qianqiu dulu, lalu membuat keputusan. Lubang mayat. Di dalam altar umum gereja Qianqiu. Gong Qianqiu seperti duduk di atas pin dan jarum, mondar-mandir di aula terus-menerus. Sekarang kekuatan Tianxi dan kekuatan besar reruntuhan Kunlun telah menjadi jelas. Sangat sulit untuk melawan sendirian dengan Qianqiu. Bab 3672. Para jenius Taixu Shenzong tertarik. Apalagi Tianxi juga mengeluarkan kata-kata kasar, meminta dirinya untuk mengembalikan Yu Feng Tianxi dan Wu Jing untuk mengaku bersalah dalam waktu 3 hari. Jika tidak, Sekte Qianqiu akan musnah. Ini membuat Gong Qianqiu semakin kesal dan bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Duguk Xiao. Gong Qianqiu tahu bahwa Duguk Xiao pergi menemui Xuanming. Jika pembicaraan berjalan dengan baik, maka Sekte Xuanming akan sangat membantunya. Tentu saja, berpegang teguh pada Xuanming tidak hanya kondusif untuk melewati kesulitan penyihir kota saat ini. Gong Qianqiu memiliki pengejaran yang lebih tinggi. Dia ingin memasuki reruntuhan Kunlun dan menemukan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dan Xuanming kebetulan menjadi kuncinya. Jika dia punya rekomendasi, itu akan jauh lebih mudah daripada mencoba memasuki reruntuhan Kunlun sendiri. Setiap kali saya memikirkan pembuluh darah suci dan pembuluh darah ilahi yang ada di reruntuhan Kunlun, Gong Qianqiu hampir meneteskan air liur. Secara khusus, dia berlatih teknik melahap yang ekstrim, dan nadi spiritual biasa masih meningkat sangat tinggi. Jika Anda melahap vena ilahi, dapatkah Anda membayangkan alam seperti apa yang dapat Anda capai? Gong Qianqiu tidak sabar untuk memasuki reruntuhan Kunlun sekarang, menelan semua jenis dewa dan menjadi master puncak. Tepat ketika Gong Qianqiu tenggelam dalam kerinduan yang luar biasa, berita datang dari Duguk Xiao. Xuanming ingin bertemu denganku, dan Duguk Xiao telah menegosiasikannya. Gong Qianqiu sangat gembira dan bergegas ke tempat pertemuan yang ditetapkan oleh Xuanming dengan kecepatan penuh. 2 jam kemudian, Gong Qianqiu tiba seperti yang dijanjikan. Duguk Xiao saling membantu memperkenalkan satu sama lain. Tuan Gong, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putraku ketika dia dalam bahaya. Xuanming menyapanya terlebih dahulu. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Patriark Xuanming sopan, tapi itu hanya sedikit usaha. Selama seluruh proses, Gong Qianqiu dengan sengaja melepaskan napas paksaan untuk meningkatkan perhatian pihak lain. Faktanya, pendekatan Gong Qianqiu memang berhasil. Beberapa Tianjiao dan Xuanming dari Taixu Shenzong dikejutkan oleh kekuatan Gong Qianqiu. Mereka tidak menyangka bahwa di dunia sekuler, seseorang dapat mencapai kultivasi yang begitu menakutkan. Duguk Xiao sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi dibandingkan dengan Gong Qianqiu, kekuatan Duguk Xiao jauh lebih buruk. Dan saat kekuatan Gong Qianqiu meningkat, pesonanya sendiri semakin besar. Setiap gerak tubuh dan gerak tubuh seolah membawa semacam aura, yang membuat orang terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Selain itu, Gong Qianqiu dengan sengaja menggunakan pesonanya, dan kerutan serta senyumnya sangat menawan sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk. Bahkan arogansi beberapa Taixu Shenzong terasa mulut kering untuk sementara waktu setelah melihatnya. Tampaknya kekuatan besar Taixu Shenzong tidak terlalu istimewa, dan itu tidak diyakinkan oleh pesona master sekte ini. Merasakan mata terik yang tak tersamar dari beberapa kesombongan besar, Gong Qianqiu juga cukup bangga dan puas. Patriark Xuanming, aku khawatir itu tidak sesederhana berterima kasih padamu karena telah mengundangku ke sini, kan? Gong Qianqiu bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Xuanming juga berkata langsung pada intinya, aku juga ingin membahas masalah menggabungkan kekuatan melawan musuh dengan penguasa istana kali ini. Setelah melihat kekuatan Gong Qianqiu, keraguan terakhir Xuanming benar-benar hilang. Terhalau. Tuan Gong, Tianxi, dan Ye Junlin adalah musuh bersama kita, dan kita dapat bergabung untuk membunuh mereka.
Gong Qianqiu juga tidak menahannya, dan menggabungkan kekuatan pada awalnya adalah daya tariknya. Tidak ada masalah dengan serikat pekerja, tetapi saya masih memiliki satu syarat. Saya ingin tahu apakah Patriark Xuanming dapat membantu saya untuk bergabung dengan Taixu Shenzong. Tentu saja, jika Taixu Shenzong hanyalah langkah pertama Gong Qianqiu, itu adalah hanya batu loncatan paling banyak. Oke. Sebelum Xuanming bisa menjawab, Sue Pengzan setuju terlebih dahulu. Beberapa Tianjiao lainnya mengangguk pada saat yang sama, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Mereka telah lama tertarik dengan pesona Gong Qianqiu, dan jika mereka berasal dari faksi yang sama di masa depan, mereka mungkin dapat melanjutkan hubungan mereka. Tapi Tuan Istana, aku perlu menguji kekuatanmu. Sue Pengzan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 3673, Gong Qianqiu berpura-pura dikalahkan. Masih ada tes kekuatan. Apakah akan sulit? Gong Qianqiu sengaja menunjukkan ekspresi tulus. Penampilan itu membuat Sue Pengzan terlihat sangat marah, dan dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk mengasihani Xiang Qiu. Patriark Gong, aku akan secara tepat mengontrol kekuatan untuk ditampilkan, dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Sue Pengzan meyakinkan. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih banyak untuk Sue Tianjiao. Dan kamu bisa memanggilku dengan namaku di masa depan, karena penguasa istana terlalu keterlaluan. Oke. Sue Pengzan semakin tersenyum dan berkata, Qianqiu, jangan sombong di masa depan. Panggil saja saya kakak senior Sue. Bagaimanapun, kita semua akan menjadi keluarga di masa depan. Oke, kakak senior Sue, saya akan meminta Anda untuk mengambil jaga aku mulai sekarang. Gong Qianqiu menawan senyum, segala macam gaya. Saya menyaksikan adegan di mana saya secara bertahap berkenalan satu sama lain setelah lama tidak bertemu, dan mereka bahkan disebut saudara laki-laki dan perempuan. Xuanming diam-diam mendecakkan lidahnya. Metode Gong Qianqiu dalam berurusan dengan pria terlalu kuat. Hanya dalam beberapa kata, beberapa Tianjiao terpesona olehnya. Selain kekuatan, memiliki metode ini patut diperhatikan, dan dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Bagaimanapun, ada hubungan guru murid dengan putranya Duguk Xiao. Qianqiu, kamu bisa menyerang, aku bisa bertahan. Sue Pengzan memasang postur bertahan. Meskipun Gong Qianqiu juga menunjukkan nafas paksaan, dia masih percaya bahwa dia masih bisa memiliki keunggulan absolut. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Saudara Sue, maka saya akan menyinggung saya. Sebelum dia selesai berbicara, Gong Qianqiu tiba-tiba menembak. Menghadapi dada Sue Pengzan adalah telapak tangan. Merayu. Sebelum telapak tangan datang, angin datang lebih dulu. Napas yang keras menderu. Sangat kuat. Ekspresi Sue Pengzan sedikit kental, dan kekuatan Gong Qianqiu saat ini jauh lebih kuat daripada sekarang. Sue Pengzan tidak berani mengabaikan, dan dia juga menjalankan latihan. Dia tidak memilih untuk menghindari, tetapi menghadap telapak tangan Gong Qianqiu. Bang! Nafas keras bertabrakan. Keduanya pergi dengan sentuhan, dan segera mereka bertarung bersama. Waktu berlalu cepat. Sue Pengzan menjadi semakin ketakutan. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia menggunakan 60–70% dari kekuatannya, dia tidak dapat mengambil inisiatif dalam situasi tersebut. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu juga menjelajahi kedalaman Sue Pengzan. Arogansi Taixu Shenzong tidak lebih dari ini. Gong Qianqiu mencibir di dalam hatinya, tetapi tidak ada jejak di wajahnya. Dia pada dasarnya dapat menilai bahwa jika dia mengerahkan semua kekuatannya, dia pada dasarnya dapat sepenuhnya menyalahgunakan Sue Pengzan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan kekuatan penuhnya. Jadi Gong Qianqiu menyesuaikan tingkat pernapasan dan secara bertahap mulai jatuh ke dalam kerugian. Meski begitu, Xuanming dan 3 Tianjiao lainnya dari Taixu Shenzong terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa Sue Pengzan akan menunjukkan 8 poin kekuatan, yang akan menekan Gong Qianqiu. Terlalu kuat.
Jika Anda memasuki Kunlun Void, Anda akan diberi makan oleh energi spiritual yang lebih kuat, dan saya khawatir itu akan lebih kuat. Ini adalah pemikiran umum dari beberapa orang. Setelah akhirnya bermain lebih dari selusin ronde, Gong Qianqiu pura-pura kalah dan langsung kaget dan terbang keluar. Kakak Sue, aku kalah. Kamu terlalu kuat. Gong Qianqiu terengah-engah dan berkata, tanpa semua kekuatanku, aku telah ditekan sampai tidak mampu melawan. Aku layak menjadi Master Tianjiao dari Taiksu Shenzong. Setelah pujian Gong Qianqiu, Sue Pengzan hampir melayang ke awan. Qianqiu, sudah merupakan hadiah bagimu untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu di dunia biasa. Di masa depan, jika kamu memasuki Kunlun Su, kekuatanmu pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin pada saat itu, kakak senior akan memegang pahamu. Kata-kata Sue Pengzan setengah benar dan setengah salah. Dia benar-benar terkejut bahwa Gong Qianqiu bisa memiliki kultivasi seperti itu. Mampu menyamakan 70% dari kekuatannya sendiri sungguh menakjubkan. Dengan rekomendasi Sue Tianjiao, dapat dikatakan bahwa masuknya Master Sekte Istana ke Taiksu Shenzong adalah suatu kepastian. Xuanming diam-diam menepuk kentut pelangi, dan kemudian menatap Gong Qianqiu dengan wajah serius. Bab 3674, bersiap untuk menawarkan malapetaka ilahi. Percakapan berbalik dan berkata, tetapi jika Anda ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi, Anda harus menghasilkan chip yang lebih besar. Arti dari Patriark Xuanming Qianqiu mengerti. Gong Qianqiu mengerti, dan berkata dengan malu, tawarkan saja apa yang bisa menarik perhatian sekte. Saya harus meminta saudara-saudara untuk memberikan lebih banyak bimbingan. Mudah untuk berbicara. Sue Pengzan mengambil alih kata-kata. Taiksu Shenzong adalah pendekar pedang, tetapi tidak ada senjata ajaib selama bertahun-tahun. Jika ada pedang ilahi yang tiada taranya, Taiksu Shenzong bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan barisan sekte besar. Itu terlalu sulit untuk Suster Junior Qianqiu. Ya, bagaimana bisa ada? Kami hanya bisa bertanya ada cara lain. Hati Gong Qianqiu membeku ketika mendengar itu. Bukankah bencana surgawi yang dia curi dari base camp Ye Junlin akan berguna? Jika didedikasikan untuk para pemimpin tingkat tinggi Taiksu Shenzong, dia mungkin benar-benar dihargai dan naik ke langit. Saudari junior Qianqiu tidak perlu terlalu khawatir. Kami secara alami akan membantu Anda memikirkan cara lain pada saat itu. Sue Pengzan berpikir bahwa Gong Qianqiu diam karena dia bingung dengan tawar-menawar yang dia usulkan. Sudah waktunya untukmu, saudara-saudara. Gong Qianqiu buru-buru mengucapkan terima kasih, tetapi mencibir di dalam hatinya. Bagaimanapun, Xuanming dan arogansi Taiksu Shenzong masih terlalu dangkal. Lebih tepatnya, mereka sangat meremehkan ambisi Gong Qianqiu. Pada saat ini, Gong Qianqiu sudah mulai menghitung dan menindaklanjuti banyak hal. Melalui Sue Pengzan, saya berhubungan dengan para pemimpin senior Taiksu Shenzong, dan bahkan menjadi inti dalam satu gerakan. Gong Qianqiu berpikir dalam hati. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar mendapatkan pijakan yang kokoh di Taiksu Shenzong, tanpa harus melihat wajah anggota biasa lainnya. Pada saat itu, banyak sumber daya kultivasi Taiksu Shenzong dapat digunakan untuk diri sendiri, dan basis kultivasi dapat dengan cepat ditingkatkan sebelum melompat ke platform yang lebih besar dan lebih tinggi. Yang terbaik adalah memasuki sekte teratas Kunlun Su, dan kemudian menjadi keberadaan yang benar-benar menakutkan yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Mari kita bicara tentang kerjasama di depan kita dulu. Saran Xuanming. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, itu benar. Berurusan dengan Tianxi dan Ye Junlin adalah prioritas utama. Tapi eyeliner pengajaran Qianqiu saya ada di seluruh kekuatan sektarian utama, terutama Zenmoshi yang telah disusupi dengan sangat serius oleh saya. Anda dapat melacak pergerakan Tianxi dan yang lainnya kapan saja. Selama rencananya direncanakan dengan baik, bahkan jika perlu upaya untuk menghancurkan Tianxi dan yang lainnya, setidaknya faksi multipartai dari Zenmoshi akan segera tersingkir. Xuanming mengangguk puas dan berkata, ini yang terbaik jika kamu bisa melakukan ini.
Hanya saja tuan muda dari faksi Cakrawala adalah masalah, dan membunuhnya tidak sulit. Kuncinya adalah faksi Cakrawala di belakangnya akan sangat sulit, kata Sue Pengzan dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Meskipun Taiksu Senzong telah menghancurkan Sekte Langit dalam semua aspek, tetapi bagaimanapun juga, saya tidak yakin bahwa sekte tersebut akan memberi kita beberapa keberhasilan awal. Jika Anda dapat menghasilkan chip atau kontribusi yang cukup, Anda dapat membuat sekte teratas memperhatikan. Jika ada peluang atau tawar-menawar untuk menarik para tetua atau talenta teratas di sekte, faksi Changqiong tidak akan menjadi perhatian. Gong Qianqiu diam, tetapi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi keseluruhan Xuanming dan yang lainnya. Bagaimanapun, beberapa orang ini masih belum cukup tinggi di level Taiksu Senzong. Jika mereka benar-benar membunuh tuan muda dari faksi Changqiong, mereka tidak yakin bahwa pejabat senior Taiksu Senzong akan maju untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi jika eksekutif inti dari Taiksu Senzong terlibat dalam situasi ini, maka situasinya akan menjadi lebih buruk, bahkan menghancurkan seluruh Sekte Langit. Saya harap Senjie dapat memenuhi syarat untuk menarik perhatian pejabat tinggi Taiksu Senzong. Gong Qianqiu berdoa dalam hati. Kerjasama tersebut awalnya telah dicapai sejauh ini. Gong Qianqiu segera mengumumkan aliansi resmi dengan Xuanming dan Taiksu Senzong di belakangnya atas nama Sekte Qianqiu. Begitu berita itu keluar, semua pihak terkejut. Bab 3675, Permainan antara kedua belah pihak. Divisi Sihir Kota. Di dalam kamar, ekspresi semua orang yang hadir sungguh-sungguh, dan anggota inti divisi Zenmo bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Untuk sementara, jarum bisa terdengar di aula. Melihat wajah jelek Xie Huanyu, Tianxi berkata dengan sungguh-sungguh, "Tunggu sebentar, ayo turun dulu. Ada masalah penting di kursi ini untuk didiskusikan dengan Tuan Muda." Para anggota divisi sihir kota merasa lega dan segera keluar ruang diskusi. Meskipun mereka tidak berani mengatakan apapun di permukaan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Sekte Qianqiu dan Xuanming telah bergabung untuk menekan Tuan Muda yang perkasa itu. Ketika orang-orang yang menganggur menunggu untuk keluar, Tianxi menghela nafas dan dengan cepat mengisolasi ruang diskusi dari dunia luar. "Tuan Muda, apa pendapat Anda tentang masalah ini?" Tianxi bertanya dengan hati-hati. Xie Huanyu merenung lama sebelum perlahan berkata, "Segalanya agak sulit untuk ditangani. Meskipun kedengarannya agak memalukan untuk dikatakan, aku harus mengakui bahwa kekuatan Taiksu Senzong jauh melebihi Sekte Langit. Don, jangan bicara tentang divisi kecil penindas iblismu. Bahkan faksi Vault of Heaven akan menghadapi kepunahan." Xie Huanyu benar-benar sedikit takut. Taiksu Senzong adalah sekte tingkat menengah di Kunlunsu, dan itu sepenuhnya menekan Sekte Langit dalam semua aspek. "Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Tuan Muda," Penatua Xie Yunzong berkata tiba-tiba. Xie Huanyu mengangkat alisnya dan bertanya, "Bagaimana Anda mengatakan ini?" "Tuan Muda, tolong pikirkan, Taiksu Senzong kuat, tetapi Xuanming hanya orang tingkat rendah. Orang yang paling penting, apakah Anda berperang dengan faksi Changqiong?" "Benar." Mata Tianxi juga berbinar. Terlepas dari dunia sekuler atau Kunlunsu, semua sekte besar tidak berdaya. Secara khusus, Kunlun bahkan lebih ilusif, karena ini adalah dunia di mana yang kuat menghormati yang lemah dan memangsa yang kuat. Tidak jarang seluruh sekte dihancurkan untuk mengolah sumber daya. Meskipun kekuatan Taiksu Senzong menghancurkan Sekte Langit, tetapi jika Anda benar-benar ingin mendorong yang terakhir dengan tergesa-gesa, Taiksu Senzong juga akan membayar harga yang kecil. Dan Xuanming hanyalah ikan sampah kecil di dunia sekuler, dan statusnya di dalam Taiksu Senzong bahkan lebih menyedihkan. Jika tidak menguntungkan, Taiksu Senzong seharusnya tidak berperang untuk prajurit sekecil itu. Kata-kata tetua itu masuk akal. Xie Huanyu berhenti, tetapi tiba-tiba mengubah pembicaraan. Tapi tidak ada yang mutlak. Bagaimana jika mereka memiliki sesuatu yang sangat, apakah Tuan Muda itu terlalu tidak berdasar? Penting bagi Taiksu Senzong. Untuk sekte pedang yang mengambil jurusan Kendo,
pedang ilahi bahkan terkait dengan keberadaan garis hidup. Hahaha, itu benar. Aku terlalu meremehkannya. Sebelum Xie Huanyu menyelesaikan kata-katanya, dia menemukan bahwa wajah Tianxi sangat jelek. Ada apa? Apakah ada masalah? Xie Huanyu bertanya dengan bingung. Tianxi berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, sejauh yang saya tahu, orang yang mencuri bencana surgawi Ye Junlin adalah pemimpin sekte Qiankyu. Xie Yunzong buru-buru bertanya, apakah ini senjata ajaib? Bisa dipahami dengan cara ini. Dikatakan bahwa perampokan ilahi itu sendiri memiliki pesona spiritual, dan kekuatan yang dibawanya bahkan lebih kuat. Ketika Ye Junlin menyapu pasukan teratas negara, itu karena senjata ajaib ini berhasil. Tianxi kemudian menceritakan semua informasi tentang perampokan ilahi yang didapat Zenmoshi. Bahkan beberapa rumor tidak realistis ditinggalkan. Senjata yang ditinggalkan oleh para dewa di dunia benar-benar omong kosong, kata Xie Yunzong dengan mendengus dingin. Xie Huanyu berkata dengan singkat, bencana ilahi ini masih dapat mengerahkan kekuatan seperti itu di tangan Ye Junlin. Bagaimana jika itu jatuh ke tangan seorang pembudidaya pedang? Bab 3676. Bersiaplah untuk menusuk Ye Junlin dari belakang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, suasana hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Apa yang dikatakan Xie Huanyu itu benar. Di mata mereka Ye Junlin adalah manusia biasa. Tapi itu adalah manusia fana yang dapat mengandalkan bencana ilahi untuk menghancurkan ke atas dan ke bawah, menyapu banyak kekuatan dengan sedikit lawan. Jika digantikan oleh pendekar pedang yang kuat, perampokan ilahi pasti akan mengerahkan puluhan kali atau bahkan kekuatan yang lebih menakutkan. Namun, Taixu Shenzong tidak memiliki senjata ajaib. Jika Sekte Qiankyu menggunakan bencana ilahi sebagai alat tawar-menawar dan mengundang pusat kekuatan puncak Taixu Shenzong untuk mengambil tindakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tidak mungkin membiarkan Qiankyu Jiao melepaskan orang dan datang ke pintu untuk meminta maaf. Suara Tianxi agak pahit, tetapi dia juga tahu bahwa Xie Huanyu dan yang lainnya khawatir. Meskipun saya memiliki hubungan dekat dengan mereka, pada akhirnya tentang kelangsungan hidup sekte. Tidak peduli seberapa dalam hubungan pribadinya, begitu kepentingan vital faksi Changqiong terlibat, Xie Huanyu akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Ini lebih dari tidak mungkin, hidup kita dipertaruhkan, kata Xie Huanyu sambil menghela nafas. Anggota lain dari faksi Changqiong juga penuh dengan abu. Sisi lain, semua orang di base camp juga mendapat kabar. Untuk sementara waktu, orang-orang panik dan tekanan menjadi 2 kali lipat. Sekte Qiankyu sudah cukup kuat, dan jika kita bergabung dengan Xuan Ming, siapa yang bisa menjadi musuh? Pemikiran seperti ini ada di hati hampir semua orang. Ketika Ye Junlin tidak berada di base camp, seorang Dugu Xiao membalikkan tempat itu. Terlebih lagi, ada pemimpin wanita yang tak terduga. Sekarang Xuan Ming telah kembali dengan beberapa Taixu Shenzong yang kuat, bergabung dan menjadi tak terkalahkan. Jangan lupa bahwa divisi penindasan iblis tidak akan berurusan dengan kita. Itu hanya tindakan bijaksana yang dikirim oleh bos sebelumnya. Jika Tuan Si dan Kunlun Su kembali hari ini, mereka pasti tidak akan memandang rendah orang lain, dan kemungkinan besar mereka akan datang untuk membalas dendam. Tidak menolaknya, kan? Begitu emosi ketakutan dan kekhawatiran ditanam, maka kecepatan penyebarannya sangat menakutkan. Apalagi sekarang Ye Junlin sudah lama tidak muncul di depan umum. Tentu saja banyak orang yang bertanya dari depan atau samping. Tapi Suzaku dan yang lainnya bungkam dan mengelak. Tidak ada jawaban resmi yang positif. Ini semakin memperburuk kegelisahan di antara anggota base camp. Faktanya, Ye Junlin tidak pernah diam. Dia mengatakan bahwa Ning Jinye dan 80 orang lainnya dikirim ke kapal super spiritual Siberia secara berkelompok untuk pendinginan tubuh. Setelah itu, pelatihan khusus juga dilakukan secara terpisah, didedikasikan untuk membangun sekelompok pasukan elit. Namun, situasi ini tidak jelas bagi semua orang, termasuk Junjun dan Li Ziran. Xiao Feng juga menyadari rasa krisis yang kuat. Selama waktu ini,
Xiao Feng juga melahap energi spiritual dan kekuatan tuan musuh dengan panik. Ranah kultivasi telah sangat meningkat lagi. Namun, yang paling dikhawatirkan Xiao Feng adalah Gong Qianqiu. Karena dia mendapat berita yang tepat, Sekte Qianqiu dan Xuan Ming bersama-sama menangani divisi Zenmo, sehingga kehidupan Gong Qianqiu mengkhawatirkan. Jadi Xiao Feng menggunakan berbagai cara untuk mulai berlatih Gong Qianqiu, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Mungkinkah Qianqiu sedang mencari tempat untuk bersembunyi? Ya, pasti begitu. Xuan Ming dan yang lainnya sangat kuat, dan mereka bisa mendapatkan lokasi mereka berdasarkan alat komunikasi. Xiao Feng memikirkan ini dan mengirim beberapa pesan ke Gong Qianqiu. Qianqiu, kamu dapat yakin bahwa aku cukup kuat. Jika Sekte Qianqiu dan Zenmosi berperang, aku akan berdiri di sisimu dengan teguh. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Xiao Feng terus dengan panik melahap energi spiritual surga dan bumi setelah mengirimnya. Ingin terus meningkatkan kekuatannya. Kuburan massal. Di dalam altar umum gereja Qianqiu. Xiao Feng mengirim pesan terus-menerus, dan mengubah arah untuk mengingatkan Gong Qianqiu tentang satu hal. Segera setelah itu, identitasnya akan diumumkan kepada dunia, dan kemudian bidak catur Xiao Feng benar-benar tidak berguna. Jika kamu tidak menggunakan Xiao Feng untuk menikam Ye Junlin sekarang, kapan kamu akan menunggu? Sudut. Mulut Gong Qianqiu naik sedikit, dan aura pembunuhnya tiba-tiba terlepas. Bab 3677, beri Xiao Feng pil jahat. Gong Qianqiu dengan serius memikirkan berbagai rencana yang layak. Xiao Feng adalah murid pertama Ye Junlin yang paling penting. Jika Anda ingin dia melakukan sesuatu seperti hal memberontak, seperti menusuk dari belakang, Anda harus minum obat yang kuat. Banyak pekerjaan telah dilakukan pada tahap awal menabur perselisihan. Kalau tidak, Xiao Feng tidak akan bisa mendapatkan berita beberapa waktu lalu bahwa dia telah menembak Ning Jinye. Jika bukan karena Junjun yang menghentikannya tepat waktu, kemungkinan besar Suzaku dan yang lainnya juga akan terluka. Ini menunjukkan bahwa provokasi sebelumnya telah membuahkan hasil. Tetapi orang-orang ini hanyalah bawahan Ye Junlin, dan tangan Xiao Feng tidak memiliki beban psikologis yang begitu besar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan perasaan Xiao Feng untuk memulai. Mungkin untuk menjebak Ye Junlin dan melukai dirinya sendiri secara serius, dan bahkan mungkin memiliki efek ajaib. Pikiran Gong Qianqiu berlari cepat, mencoba membuat rencanakan semudah mungkin. Tapi sekarang kekuatan Xiao Feng jauh dari cukup. Gong Qianqiu sedikit bermasalah. Bagaimanapun juga, bahkan dia tidak memiliki cukup pembuluh darah spiritual super untuk melahap dan meningkatkannya. Di mana orang kaya bisa memberi Xiao Feng sampah ini? Master Sekte, saya memiliki metode yang mungkin bisa dilakukan. Master Bond mencari di mana-mana untuk pembuluh darah super spiritual beberapa waktu lalu tetapi tidak berhasil. Oh, bicaralah, kata Gong Qianqiu dengan penuh minat. Master Tulang berkata dengan sungguh-sungguh, Master Sekte, saya telah melihat metode jahat dalam buku-buku kuno. Itu disebut Heart Demon Yin. Gunakan bahan khusus untuk memurnikan pil jahat, dan pada saat yang sama bekerja sama dengan metode kultivasi tertentu, dan kemudian dengan sengaja membimbing mereka. Itu dapat memimpin iblis tersembunyi yang paling dalam. Tidak hanya kekuatannya dapat meningkat pesat, tetapi juga dapat sangat mengubah kepribadian seseorang. Selama waktunya tepat, perapal mantra akan diledakkan oleh skill si pengguna, dan perekrut akan bisa membuat gerakan yang luar biasa. Oh, ada skill jahat seperti itu. Gong Qianqiu sangat terkejut. Ini hanya dibuat khusus untuk Xiao Feng berhasil. Hanya saja butuh waktu untuk memperbaiki pil jahat, dan yang paling kita kekurangan adalah waktu. Master Bond berkata sambil tersenyum. Master Sekte, saya sudah berlatih pil ini sejak lama. Saya menggunakan 3 untuk percobaan. Dan sekarang saya memiliki yang terakhir. Ketika berbicara, Master Bond mengeluarkan botol porselen kecil di tangannya, membuka gabusnya, dan ada pil ungu di dalamnya. Oke, Master Bond,
Anda telah memberikan kontribusi besar untuk ajaran Qian Qiu. Gong Qian Qiu memuji botol porselen itu. Semua sudah siap kecuali kesempatan. Gong Qian Qiu mengambil keputusan dan segera membuat janji dengan Xiao Feng. Setelah menerima berita dari Gong Qian Qiu, Xiao Feng sangat gembira dan datang menemuinya dengan kecepatan tercepat. Qian Qiu, kamu akhirnya mau bertemu denganku. Begitu mereka bertemu, Xiao mengambil risiko menangis kegirangan. Gong Qian Qiu menahan rasa mual dan berkata dengan lembut, situasinya istimewa selama ini, dan aku harus memutuskan kontak dengan dunia luar. Pahami, bagaimanapun juga, kekuatan persatuan Xuanming dan Qian Qiu terlalu kuat. Aku ingin memeluk Gong Qian Qiu dan mengatasi rasa sakit karena mabuk cinta selama ini. Namun, Gong Qian Qiu mundur beberapa langkah untuk menghindarinya. Xiao Feng, sekarang bukan waktunya bagi anak-anak untuk menumbuhkan cinta. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Xuanming dan Qian Qiu Jiao akan segera menyerang Zenmoshi. Bagaimana kamu bisa melindungiku dengan kekuatanmu saat ini? Xiao Feng, dengarkan aku. Aku berkata, selama kita bisa melewati kesulitan ini, kita benar-benar bisa bersama. Gong Qian Qiu dengan sengaja membuat pandangan bersemangat. Xiao Feng tiba-tiba merasa malu dan merasa bahwa dia terlalu tidak sabar. Qian Qiu, apakah kamu mencariku hari ini? Xiao Feng bertanya dengan bingung. Gong Qian Qiu berpura-pura misterius dan berkata, saya mendapat teknik rahasia dari buku kuno Zenmoshi. Dan dilengkapi dengan pil obat, itu dapat sangat meningkatkan kultivasi orang dalam waktu singkat. Saya telah mengujinya sendiri, dan di sana sama sekali tidak masalah. Jadi saya berpikir untuk memberitahu Anda tentang latihan ini. Gong Qian Qiu dengan sengaja melepaskan napasnya ketika dia berbicara. Qian Qiu, kamu sangat baik padaku. Xiao Feng sangat berterima kasih. Bab 3678 Tuan Muda Langit ada di sini. Xiao Feng tidak meragukan kata-kata Gong Qian Qiu. Apalagi nafas yang dikeluarkan Gong Qian Qiu memang jauh lebih kuat dari terakhir kali kita bertemu. Jika tidak menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan, itu tidak akan pernah mencapai level ini. Mata Gong Qian Qiu seperti sutra, dan dia berkata, kamu adalah laki-lakiku. Aku tidak baik padamu. Siapa yang baik padamu? Xiao Feng tiba-tiba sangat gembira dan bergerak tak terkira. Ambil pil ini, dan kemudian jalankan dengan cepat latihan yang saya ajarkan selama 50 minggu. Mungkin sedikit menyakitkan pada tahap awal, Anda harus bertahan. Jika tidak, itu akan gagal. Gong Qian Qiu berkata bahwa dia akan kasih dan menyerahkannya. Xiao Feng meminum pil jahat itu tanpa ragu-ragu, dan kemudian berlatih sesuai dengan pernyataan Gong Qian Qiu. Pada awal periode, Xiao Feng tidak merasakan bagaimana, tetapi seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin banyak pembuluh darahnya yang membengkak. Hanya saja saya memikirkan kata-kata Gong Qian Qiu dan terus bersikeras untuk berlatih. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Feng untuk memasuki keadaan yang hampir menjadi gila. Hanya saja Xiao Feng tidak menyadarinya sendiri, dan dia merasakan aura yang kuat melonjak. Dia secara naluriah berpikir bahwa teknik rahasia berperan. Dan Gong Qian Qiu dengan jelas melihat bahwa cahaya ungu hitam muncul di ujung mata Xiao Feng. Teruslah berlatih, maka kamu akan dapat menggunakannya sepenuhnya untukku. Mulut Gong Qian Qiu memancarkan senyum konspirasi yang berhasil. Sisi lain, setelah beberapa pertimbangan, Tianxi dan Tuan Muda merasa bahwa mereka harus bergandengan tangan dengan Ye Junlin untuk berurusan dengan Sekte Qian Qiu dan Xuanming. Bagaimanapun, Zenmoshi dan Ye Junlin bukanlah musuh berdarah. Paling-paling, itu adalah pertempuran kemarahan yang pernah ditekan oleh Ye Junlin. Mengenai hal ini, dapat diselesaikan secara terpisah setelah fakta. Musuh terbesar saat ini masih Sekte Qian Qiu dan Xuanming. Bersama-sama dengan Ye Junlin juga akan memiliki pemahaman yang lebih besar. Yang terbaik adalah membasmi Xuanming, Duguk Xiao, dan lainnya dalam satu gerakan, untuk menghindari masalah di masa depan selamanya. Setelah persetujuan bulat, Tianxi,
Xie Huanyu dan yang lainnya langsung pergi ke base camp untuk menemukan Ye Junlin. Ketika semua orang datang ke pinggiran base camp, mereka ditemukan oleh Suzaku dan yang lainnya yang bertugas berpatroli. Tuan Muda Langit ada di sini. Mengapa kamu tidak menunggu untuk menyambutnya? Tian Silak berteriak. Suaranya seperti petir dari biru. Hanya gendang telinga personel patroli base camp yang terkejut. Suzaku dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun arogansi pihak lain sangat tidak menyenangkan, dia juga tahu bahwa mereka memiliki arogansi. Cepat laporkan berita itu ke Li Ziran dan Junjun. Sekarang keberadaan Ye Junlin tidak diketahui. Basecamp untuk sementara bertanggung jawab atas Li Ziran. Dan Junjun adalah kekuatan tempur terkuat di basecamp saat ini. Faktanya, tidak perlu melaporkan. Junjun dan Li Ziran dan inti lain dari basecamp bergegas. Li Ziran turun ke depan Tianxi di bawah pengawalan semua orang. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Ziran bertanya dengan suara yang dalam. Anggota basecamp siap untuk bertarung, dan pedang dihunus untuk sementara waktu. Tianxi melirik kerumunan, tetapi tidak menemukan sosok Ye Junlin. Secara khusus, meskipun kekuatan orang-orang ini di depan mereka jauh lebih kuat daripada para pembudidaya biasa, mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka sama sekali. Di mana Ye Junlin? Kalian tidak layak untuk berdialog langsung dengan Tuan Muda. Tianxi berbicara dengan nada merendahkan. Xie Huanyu melirik semua orang dan berkata dengan bangga, saya benar-benar menyesal datang untuk membahas kerjasama setelah melihat kekuatan Anda yang lemah. Pada level mereka, aku khawatir mereka hanya bisa bertindak sebagai umpan meriam. Xie Yunzong mendengus dan setuju. Suzaku dan yang lainnya mengepalkan tinju mereka, dan mereka bisa dengan jelas merasakan penghinaan satu sama lain. Junjun juga mengerutkan kening dengan erat, tetapi masih menahan amarah yang akan meledak. Li Ziran secara alami sangat marah, tetapi dia mendengar kata kunci dari pihak lain, kerjasama. Jangan impulsif. Semuanya, dengarkan apa yang orang-orang ini katakan terlebih dahulu. Transmisi suara meyakinkan semua orang, menoleh ke Xie Huanyu dan berkata, mungkin Yang Mulia adalah Tuan Muda dari Sekte Langit. Sejak Yang Mulia di sini untuk membahas kerjasama, maka kamu juga harus mengikuti etiket paling dasar, kan? Kata Li Ziran dengan sungguh-sungguh. Bab 3679, menolak untuk bekerja sama. Jumlah etiket. Xie Huanyu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Bisakah kamu menangani etiket kursi ini? Wajah Li Ziran sedikit berubah. Dia benar-benar ingin memalingkan wajahnya. Namun, tidak ada Ye Junlin di base camp, dan pihak lain adalah kekuatan reruntuhan Kunlun. Jika mereka benar-benar melakukannya, orang-orang ini di pihak mereka sendiri mungkin akan mengalami kehancuran. Secara khusus, Qian Qiu Jiao dan Xuan Ming saling mendambakan. United Tianxi dan lainnya memang pilihan terbaik. Lagi pula, saya dulu khawatir Tianxi akan menargetkan base camp. Orang-orang ini sangat arogan. Hanya arogan. Jika bos ada di sana, beraninya mereka. Tapi dari situasi saat ini, sangat bermanfaat untuk bisa bergabung dengan mereka. Meskipun semua orang di base camp itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka disiksa dengan kejam, kenyataan dikalahkan. Hanya saja kerjasama semacam ini terlalu tidak nyaman. Tentu saja aku bisa menangkapnya. Saat semua orang berada dalam dilema, sebuah suara mantap datang dari ujung yang jauh. Bos sudah kembali. Tuan akhirnya kembali. Apakah kamu berani sombong melihat orang-orang ini? Semua orang langsung menjadi tulang punggung. Setelah beberapa saat, Ye Junlin melintas. Xie Huanyu dan yang lainnya menyipitkan mata, tetapi setelah beberapa penjelajahan, ekspresi mereka kembali normal. Karena mereka menemukan bahwa kekuatan Ye Junlin tidak lebih kuat dari yang lain. Bagaimanapun, itu tidak bisa dibandingkan dengan beberapa jenius di reruntuhan Kunlun. Apakah kamu Ye Junlin? Xie Huanyu bertanya dengan bercanda. Ye Junlin mengangguk dan bertanya, kamu di sini untuk membahas kerjasama. Begitukah?
Xie Huanyu berkata tanpa komitmen. Lebih tepatnya, itu akan memberimu kesempatan untuk hidup. Oh, bagaimana kamu mengatakan ini? Ye Junlin sengaja membuat ekspresi bingung. Xie Huanyu berkata dengan sungguh-sungguh, Xuan Ming dan pusat kekuatan Taixu Shenzong telah bersekutu dengan Sekte Qianqiu. Jika kamu bertarung sendirian, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Jangan ragu untuk bertindak gegabah. Tentu saja, yang lebih penting, kamu juga akan mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup. Kesempatan apa? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Senyum muncul di wajah Xie Huanyu, dan dia berkata, setelah ini selesai, aku bisa membawamu ke reruntuhan Kunlun dan bergabung dengan Sekte Langit. Mampu mengatasi kesulitan dan mengambil kesempatan untuk memasuki reruntuhan Kunlun terdengar sangat menggoda. Ye Junlin berkata dengan penuh semangat. Xie Huanyu sangat gembira, dan negosiasinya jauh lebih mudah daripada yang dia kira. Jadi aku menolak untuk bekerja sama. Ye Junlin berkata tiba-tiba setelah berbalik. Xie Huanyu tidak menanggapi untuk sementara waktu. Ye Junlin sangat tertarik dengan kondisi yang dia tawarkan barusan. Xie Yunzong, Tianxi dan yang lainnya juga sedikit bingung. Ye Junlin, apakah kamu bercanda? Tianxi tidak bisa tidak berkata. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak pernah bercanda dengan orang lain selain temanku. Apakah kita akrab satu sama lain? Tianxi hampir tidak bisa menahan bahasa kotor di depan umum. Orang ini hanya sangat menyebalkan. Wajah Xie Huanyu juga menjadi suram. Dan dia berkata dengan dingin, Ye Junlin, apakah kamu tahu bahwa kamu melewatkan kesempatan untuk naik ke langit dalam satu langkah? Apakah kamu yakin itu bukan kesempatan untuk naik ke langit dalam satu langkah? Ye Junlin mencibir 2 kali, dan melanjutkan, yang disebut kerjasama, bukan? Apakah Anda ingin memperlakukan kami sebagai umpan meriam? Kamu. Xie Huanyu menggerakkan sudut mulutnya. Dan dia merasa dipermalukan ketika Ye Junlin mengungkapkan pikirannya di depan umum. Jangan menyesalinya. Xie Huanyu melambaikan tangannya dan berkata kepada yang lain, ayo pergi. Melihat punggung Xie Huanyu dan yang lainnya pergi, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Junlin. Bab 3680, Backhand melawan Ye Junlin. Bos, apakah kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka? Setelah waktu yang lama, Suzaku bertanya lebih dulu. Yang lain juga memusatkan perhatian mereka pada Ye Junlin. Penolakan untuk bekerja sama kali ini setara dengan menyinggung Tianxi dan master dari Cakrawala sampai mati. Itu bahkan dapat menyebabkan intensifikasi konflik antara base camp dan Departemen Sihir Kota, dan secara bertahap berubah menjadi kebencian. Apakah kamu pikir mereka di sini untuk bekerja sama dengan tulus? Ye Junlin bertanya secara retoris. Suzaku terdiam. Sikap Xie Huanyu barusan terlihat jelas, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Jangan khawatir. Semuanya, aku punya cara sendiri untuk menghadapi mereka. Ye Junlin meyakinkan semua orang. Ye Junlin sama sekali bukan tanpa tujuan, tetapi baru saja dengan jelas menjelajahi detail Xie Huanyu dan yang lainnya. Saya mungkin sudah mengetahuinya. Pada saat yang sama, Tianxi dan lainnya yang menolak bekerja sama cukup tertekan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan menolak untuk berterus terang. Ye Junlin, bajingan ini, sangat mengabaikan pujian. Xie Huanyu sedikit jengkel. Tuan muda, tenangkan amarahmu. Xie Yunzong menasihati. Karena Ye Junlin bersikeras mencari kematian, biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Tuan muda, Penatua Agung, dari mata kalian berdua, ranah apa yang dimiliki Ye Junlin? Kultivasi tercapai. Apakah dia menolak untuk bekerja sama? Apakah dia percaya diri? Atau dia hanya menggertak? Tianxi berkata dengan suara kental. Xie Yunzong menunjuk ke beberapa talenta hebat dari faksi Changqiong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut pendapat saya, kekuatan Ye Junlin paling mirip dengan mereka. Sebagai perbandingan, itu tidak terkalahkan. Tianxi sedikit lega ketika mendengar kata-kata itu,
Selama Ye Junlin masih dalam posisi yang baik, dia tidak perlu khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tianxi terus bertanya. Xie Huanyu berpikir lama sebelum perlahan berkata, karena Ye Junlin tidak tahu cara mengangkat, maka mari kita cari orang lain untuk membentuk aliansi. Mari kita temukan Qian Qiu Jiao untuk penyelesaian. Ikuti hukum anak muda. Tuan. Tianxi setuju. Semua orang mendiskusikannya lagi, dan akhirnya memutuskan untuk membiarkan Qian Qiu Jiao membiarkan orang-orang pergi terlebih dahulu. Kemudian kedua belah pihak mencapai kerjasama untuk menangani Ye Junlin bersama. Aku akan berbicara sendiri, sepertinya lebih tulus. Tianxi merekomendasikan dirinya sendiri. Xie Huanyu dan yang lainnya tidak keberatan, dan tinggal di kota sihir untuk menunggu kabar baik. Kemudian Tianxi datang ke kuburan massal sendirian. Gong Qianqiu cukup terkejut ketika mengetahui bahwa Tianxi akan datang. Apalagi menurut laporan itu, Tianxi sepertinya sedang mencari kerjasama. Undang orang masuk. Perintah Gong Qianqiu. Setelah Gong Qianqiu selesai berbicara, kenakan topeng kulit manusia yang telah disiapkan sebelumnya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya untuk saat ini, terutama karena pihak lain adalah pengontrol divisi setan kota. Begitu rahasia bahwa dia adalah mata-mata Zen Moshi terungkap, maka Tianxi pasti akan membatalkan negosiasi ini. Setelah Tianxi memasuki aula penyambutan, matanya terus menatap Gong Qianqiu. Mengapa Tianxi datang? Gong Qianqiu bertanya dengan suara berat. Tianxi berkata dengan nada negosiasi. Tolong minta pemimpin untuk memerintahkan Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao untuk diserahkan. Dan kemudian kami akan bergandengan tangan untuk berurusan dengan Ye Junlin. Aku tidak tahu harus mengajarimu apa. Tidak masalah bergabung untuk menghadapi Ye Junlin. Tetapi orang-orang harus melepaskannya setelah membunuh Ye Junlin. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Ini kesepakatan, kata Tianxi dengan wajah serius. Keduanya berbicara dengan gembira dan segera mencapai kesepakatan. Melihat bagian belakang kepergian Tianxi, wajah Gong Qianqiu langsung menjadi dingin. Berdasarkan apa yang dia lakukan pada Yu Feng Tianxi dan 10 besar Tianjiao, bagaimana mungkin Tianxi menyerah begitu dia dibebaskan? Berbicara tentang kerjasama sekarang tidak lebih dari mencoba membunuh seseorang dengan pisau. Tianxi, Master Sekte ini telah melihat melalui rencanamu. Gong Qianqiu berkata dengan bangga. Bersambung.